Sesuatu yang baru sedang memburu ular piton raksasa Florida. Selama bertahun-tahun, ular-ular ini menguasai Everglades sebagai predator puncak yang tak terbantahkan, hewan yang menelan buaya hidup-hidup, menguras seluruh lahan basah dari kehidupan, dan sama sekali tidak takut pada apapun yang bergerak di air itu. Lalu para ahli biologi yang melacak mereka mulai kehilangan sinyal. Satu demi satu sinyal, radio meredup. Dan di setiap lokasi yang mereka datangi, tidak ada bangkai, tidak ada darah, tidak ada tanda-tanda bahwa apapun telah terjadi di sana. Hanya pemancar yang masih berbunyi, masih berdenyut dengan stabil dari dalam sesuatu yang telah menelan predator puncak itu, bulat-bulat lalu menghilang kembali ke air hitam. Kemudian sebuah kamera akhirnya merekam apa yang melakukan itu, dan rekaman tersebut membuat seluruh ruangan penuh ahli biologi terdiam tanpa kata-kata, data yang terus menghilang. Biarkan saya mundur sejenak dan menceritakan bagaimana semua ini bermula, karena semuanya diawali dari kegiatan ilmiah yang paling rutin yang bisa dibayangkan. Bartoshik bersama timnya dari Conservancy of Southwest Florida menjalankan apa yang di atas kertas tampak seperti studi lapangan standar di lahan basah Picayune Strand dan tepi Big Cypress National Preserve. Pemancar bedah ditanamkan ke dalam tubuh piton Burma. Pelacakan radio dilakukan menembus rawa, koridor pergerakan, rentang berburu. Data kelangsungan hidup dikumpulkan hari demi hari bersama tim piton lembaga itu dan dengan bantuan US Fish and Wildlife Service. Jenis pekerjaan yang lambat, metodis, dan tidak glamour yang berakhir di dalam database ketimbang muncul di berita. Ini adalah hal yang perlu kamu pahami sebelum semua yang berikut ini bisa masuk akal. Di Everglades, piton Burma adalah yang teratas, predator puncak, makhluk yang dipelajari oleh semua hewan lain untuk ditakuti. Ini adalah hewan yang memangsa buaya, menelan rusa bulat-bulat, menguras lahan basah, lalu terus makan. Tidak ada yang seharusnya mampu menyentuhnya di rawa itu. Itulah justru alasan para peneliti ini melacak piton sejak awal, untuk memahami sang monster, bukan untuk mencari tahu apa yang memakannya. Hari demi hari mereka menembus air setinggi dada sambil mengikuti sinyal. Panas menekan seperti beban berat, akar pohon cemara menyangkut di sepatu bot mereka, rumput gergaji cukup tajam untuk merobek kulit tanpa peringatan apapun. Pemancar itu sendiri sangat penting. Ini bukan sekadar label kecil yang ditempelkan pada sisik. Mereka adalah unit bedah yang ditanam di dalam tubuh hewan, dirancang untuk memancarkan sinyal selama berbulan-bulan, dibuat untuk terus berdenyut menembus bermil-mil hutan yang terendam air kemanapun ular itu pergi. Jadi ketika salah satunya terdiam, pikiran pertamamu adalah kerusakan peralatan, baterai habis, unit yang kemasukan air. Pikiran pertamamu tidak pernah bahwa ular itu sendiri sudah lenyap begitu saja. Piton seukuran itu tidak begitu saja menghilang. Lalu sinyalnya mulai mati, bukan pemancarnya. Itulah detail yang perlu benar-benar dipahami. Peralatan itu terus berdenyut sesuai jadwal setiap beberapa detik. Detak jantung elektronik yang bersih memancar dari satu titik tetap di dalam rawa. Yang menghilang justru piton yang terhubung dengan peralatan tersebut. Piton 19 adalah yang pertama. 3 minggu data yang bersih dan konsisten, pola pergerakan, siklus istirahat, jendela aktivitas, semuanya dapat diprediksi dan normal. Lalu keheningan total, bukan keheningan hewan berdarah dingin yang melambat di pagi yang sejuk, bukan interval istirahat di antara waktu berburu, melainkan keheningan mutlak yang spesifik yang hanya berarti satu hal. Tim itu menerobos pohon sipres, rumput gergaji, dan air tergenang untuk mencapai koordinat tersebut. Dan ketika mereka tiba, setiap orang berhenti bergerak pada saat yang bersamaan. Tidak ada bangkai, tidak ada darah, tidak ada bekas seret, tidak ada kulit yang terlepas, tidak ada yang terganggu ke arah manapun. Hanya denyut lemah yang stabil memancar dari dalam perut sesuatu yang lain. Mereka mengitari titik itu, memeriksa air, semak-semak, garis pohon di dekatnya, mengikuti sinyal sampai ke sumbernya, dan tidak ada apapun di sana. Tidak ada apa-apa kecuali pemancar yang berdenyut dari lumpur. Sebuah petunjuk tanpa tempat kejadian perkara yang melekat padanya. Sesuatu telah menelan piton mereka bulat-bulat, termasuk pemancarnya. Dan apapun itu, masih berada di luar sana, masih bergerak, masih mencerna. Bayangkan sejenak apa yang dibutuhkan untuk melakukan itu. Ular piton Burma bukanlah mangsa. Ia adalah pembelit berotot yang tumbuh cepat, makhluk yang justru membuat hewan-hewan lain lari menjauh. Namun ada sesuatu di rawa itu yang telah menghancurkan salah satunya begitu sempurna hingga tim terlatih yang berdiri tepat di lokasi kejadian tak menemukan satupun jejak bahwa peristiwa itu pernah terjadi. Sebuah tempat kejadian perkara. Pada Oktober di tahun yang sama, 2 sinyal lagi tiba-tiba mati. 2 ekor piton lagi lenyap tanpa bangkai, tanpa bukti, tanpa setetes darah pun.
Dua pemancar lagi berdenyut sabar. Dari koordinat tempat hewan-hewan itu dulu hidup, satu kali bisa dianggap kebetulan. Kejadian 1:1000 yang bisa diabaikan dan mungkin tak akan pernah terulang. Tapi ini sudah 3 kali. 3 ular, 3 pemancar. Masing-masing ditemukan di dalam sesuatu yang tak bisa diidentifikasi oleh tim tersebut. Sesuatu yang masih berkeliaran di luar sana, berburu di rawa yang dipenuhi para peneliti dan kamera, dan belum satu orang pun pernah melihatnya. Maka mereka membawa sedikit barang bukti yang dimiliki ke laboratorium dan melakukan rongen. Kemudian mereka berdiri di depan layar pencitraan itu dan semuanya terdiam. Salah satu orang yang terlibat belakangan mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan sudah tidak lagi terasa seperti ilmu pengetahuan, melainkan lebih menyerupai investigasi tempat kejadian perkara. CSI Satwa Liar yang berdiri di atas sepetak rawa tempat sebuah jasad seharusnya berada, karena memang itulah kenyataannya. Mereka bukan lagi melacak piton, mereka sedang menyelidiki kematian piton-piton itu tanpa tersangka, tanpa senjata, dan tanpa kerangka berpikir tentang apa sebenarnya yang mereka cari. Tulang belakang piton masih utuh, melingkar di dalam perut sesuatu yang lain. Pemancar bedah itu masih bertengger di sana, masih memancarkan sinyal, masih mengirimkan lokasinya dari dalam tubuh seekor predator yang tak bisa dinamai siapapun. Salah satu hewan yang mereka rangkai dari data tersebut beratnya lebih dari 50 pon dan panjangnya hampir 13 kaki. Lehernya hancur, tubuhnya ditemukan terkubur di bawah semak belukar. Sesuatu telah membunuh predator puncak seukuran itu, menelannya bulat-bulat, lalu kembali masuk ke dalam air. Piton Burma sepanjang 13 kaki bukanlah mangsa bagi makhluk apapun dalam versi rawa manapun yang pernah dipetakan siapapun. Ia adalah makhluk yang mengosongkan lahan basah, dan sesuatu telah memperlakukannya layaknya santapan biasa. Bartoszek kemudian menyebut itu sebagai momen paling surrealistis dalam 20 tahun berkarir di lapangan. 20 tahun mempelajari setiap hewan di rawa-rawa itu, setiap jejak, setiap bekas gigitan, setiap cara seekor makhluk bisa mati di sana. Dan ia berdiri di depan sebuah gambar yang sama sekali tidak bisa ia jelaskan. Perhatikan apa yang secara diam-diam telah disingkirkan oleh gambar tersebut. Apapun yang melakukan ini tidak mencabik-cabik piton itu atau membiarkannya membusuk dalam potongan-potongan. Ia mengambil seluruh tubuh hewan itu dalam satu bagian, tulang dan pemancar sekaligus, lalu menahannya cukup lama hingga pencernaan mulai bekerja. Itu bukan perilaku pemulung, itu bukan tindakan oportunistik. Itu adalah predator yang memang dirancang untuk menelan sesuatu yang hampir sebesar dirinya sendiri dengan sengaja, dan daftar hewan di Florida yang mampu melakukan itu hampir sepenuhnya kosong. Inilah yang perlu dipahami tentang piton Burma. Ia tidak seharusnya ada di sini, sama sekali tidak. Hewan ini berevolusi di sisi lain bumi, di hutan-hutan tropis yang lembab dan lahan basah Asia Tenggara, di Myanmar, Thailand, dan Vietnam. Tempat-tempat itu menghabiskan jutaan tahun membangun jaring makanan yang dirancang khusus untuk mengendalikannya. Predator yang memburunya, pesaing yang menyingkirkannya, tekanan penyakit yang mengurangi populasinya. Seluruh sistem kendali biologis yang tak kasat mata telah tersempurnakan sepanjang waktu geologis. Tidak satu pun dari itu ikut menyeberangi samudera bersama ular-ular tersebut. Perdagangan hewan peliharaan eksotis pada dekade 80-an dan 90-an mengirimkan ribuan ekor piton kecil ke Amerika Serikat. Harganya murah, tampilannya mencolok, dan mudah dijual kepada orang-orang yang sama sekali tidak tahu apa yang sebenarnya mereka beli. Karena kemudian bayi-bayi itu pun tumbuh. Mereka memanjang hingga 15 kaki, 18, 20, dan orang-orang yang tadinya menginginkan hewan peliharaan eksotis yang mudah diurus pun membuat keputusan diam-diam yang berujung bencana. Mereka membawa piton-piton itu ke kanal, lahan basah, dan tepian Everglades, lalu melepaskan mereka begitu saja. Senjata hidup yang dilepaskan ke dalam lanskap tanpa ingatan evolusioner tentang apa itu piton Burma. Lalu pada tahun 1992, badai Andrew menghantam Florida Selatan dan memorak-porandakan penangkaran komersial, melepaskan ratusan ular lagi langsung ke alam liar hanya dalam satu malam. Apa yang tadinya hanya kebocoran kecil, kini berubah menjadi banjir besar. Ular-ular itu datang tanpa satu pun predator alami yang menanti mereka. Tidak ada yang pernah berevolusi untuk memburu mereka. Tidak ada yang pernah belajar untuk takut pada mereka. Mereka memasuki surga ini sebagai mesin pembunuh yang sempurna, lalu langsung mulai memangsa. Dan apa yang terjadi setelahnya hampir tidak bisa diucapkan dengan lantang. Populasi rakun di kawasan terdampak anjlok sebesar 99,3%. Bukan sekadar menyusut, tapi benar-benar runtuh.
Opossum turun sebesar 98,9%, bobcat berkurang sebesar 87,5%. Kelinci rawa, tikus kesturi, kelinci berekor kapas, semuanya praktis terhapus dari tempat yang telah mereka huni selama ribuan tahun. Rusa ekor putih dewasa ditelan bulat-bulat, buaya Amerika, makhluk bersisik yang selamat dari peristiwa kepunahan, yang memusnahkan dinosaurus, dilahap dalam sekali makan. Puluhan spesies burung ditemukan di dalam perut piton, termasuk burung-burung migran yang sudah terbang jauh dari Kanada untuk menghabiskan musim dingin di Florida. Semua ini tidak berlangsung selama berabad-abad. Ini terjadi hanya dalam beberapa dekade, di beberapa tempat, bahkan hanya dalam hitungan beberapa tahun. Dr. Frank Mazzati, seorang ahli ekologi satwa liar dari Universitas Florida yang telah menghabiskan lebih dari 20 tahun meneliti invasinya ini, memperkirakan populasi piton berada di kisaran puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu. Sebuah pasukan tak kasat mata, berkamuflase sempurna, sabar tanpa batas, diam-diam meruntuhkan salah satu ekosistem paling tak tergantikan di Amerika Utara dari dalam. Orang-orang pun menggempur masalah ini dari segala arah. Pemerintah federal melarang impor dan mengklasifikasikan piton sebagai satwa liar berbahaya. Florida meluncurkan program hadiah perburuan. Mereka melatih anjing pelacak khusus. Mereka menerbangkan drone termal di atas hamparan rumput rawa. Mereka mengadakan kompetisi penangkapan yang mendatangkan para pemburu dari seluruh penjuru negeri. Pengambilan sampel DNA lingkungan, pemantauan akustik, survei termal udara, berbagai lembaga, bahkan militer. Pasukan insinyur pun didatangkan untuk mengoordinasikan respons ini. Tidak ada yang berhasil mengubah keadaan. Setiap peneliti serius yang benar-benar menghabiskan waktu di lapangan akhirnya sampai pada kesimpulan gelap yang sama. Mereka mengatakannya dengan hati-hati dalam proposal hibah, tapi dengan belak-belakan sambil ngopi, namun isinya selalu sama. Piton-piton itu telah menang. Everglades sedang dalam proses kehilangan segalanya. Mazzati mengatakannya dengan terus terang saat berdiri di lapangan setelah 3 minggu menghabiskan waktu di dalam air. Ekosistem itu sedang dimakan hidup-hidup dan tidak ada satupun predator yang mampu menghentikannya. Tidak ada yang membantah. Angka-angkanya tidak menyisakan ruang untuk itu. Dan kemudian transmitter-transmitter di monitor Bartok mulai mati satu persatu. Jawaban yang muncul adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun di seluruh negara bagian untuk dimodelkan. Setiap jawaban ternyata salah. Ada sesuatu yang memangsa predator puncak secara utuh, tidak meninggalkan jejak sama sekali, lalu menghilang kembali ke rawa seolah tidak ada yang terjadi. Sebatas itulah yang mereka ketahui. Semua yang melampaui titik itu, mereka salah menduga. Satu teori demi satu teori. Buaya raksasa adalah kandidat pertama yang paling masuk akal, puncak dari puncak rantai makanan di sana. Namun buktinya tidak mau mendukung. Buaya menghancurkan. Mereka melakukan death roll. Mereka meninggalkan kerusakan dahsyat yang tak bisa disalahartikan di lokasi pembunuhan. Tulang-tulang patah, jaringan robek, sisa-sisa yang tercecer di area luas. Piton-piton yang lenyap ini tidak menunjukkan satu pun dari itu. Tidak ada luka, tidak ada bekas, semuanya hanya menghilang. Seekor panter Florida. Tapi panter menyergap dari belakang. Mereka menggigit menembus tengkorak atau tulang belakang. Mereka meninggalkan luka tusukan, cakaran, tanda khas yang jelas dari seekor kucing besar. Tidak ada satupun yang ditemukan. Tidak ada bulu yang tersangkut di semak terdekat. Tidak ada goresan, tidak ada jejak cakar di lumpur. Seekor beruang hitam. Kuat, oportunistik, mampu melakukan hal-hal yang mengejutkan, tapi beruang tidak menelan ular sepanjang 13 kaki dalam satu potongan. Mekanismenya jelas tidak cocok. Mereka menelusuri setiap predator serius dalam rantai makanan Everglades. Elang, burung hantu, konstriktor besar lainnya, semuanya diangkat, diperiksa, lalu disingkirkan satu persatu. Apapun yang melakukan ini beroperasi dengan cara yang bahkan tidak bisa dihasilkan oleh model-model mereka. Maka mereka melakukan satu-satunya hal yang bisa dilakukan tim peneliti tanpa jawaban. Mereka memasang kamera di seluruh area penelitian, mengarahkannya ke setiap lokasi di mana sinyal telah mati, lalu menunggu. Berminggu-minggu rekaman yang tidak menghasilkan apa-apa, rerumputan sawgrass yang melambai di tiup angin, burung-burung yang menunggu di perairan dangkal. Sesekali seekor rakun melintas di depan kamera. Jam demi jam berlalu, rawa hanya melakukan apa yang biasa dilakukan rawa, yaitu tidak ada yang dramatis dan tidak ada yang berguna. Kamera lapangan tidak peduli dengan jadwal siapapun. Tim menukar kartu memori, mengganti baterai, duduk dalam gelap sambil mengulas rekaman, dan tidak menemukan apapun. Lalu suatu pagi, seorang peneliti membuka sebuah klip, dan seluruh sesi tinjauan itu, musik, tiba-tiba terhenti. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berkata apapun untuk waktu yang cukup lama.
Predator itu bukan buaya, bukan puma, bukan beruang, atau elang, atau makhluk apapun yang pernah masuk dalam daftar siapapun. Ukurannya pun tidak besar. Dalam rekaman itu, kamera menangkap seekor ular bertubuh tebal dan gelap, berat, berotot, berbaring sama sekali, tanpa bergerak di antara serasah daun di tepi air, tak terlihat di antara tanaman yang membusuk di bawahnya. Penyergapan yang sempurna, jenis makhluk yang bisa kamu langkahi begitu saja di jalur setapak tanpa pernah menyadari keberadaannya. Dan kemudian ia bergerak, eksplosif, presisi, seketika. Ia mengunci seekor ular piton muda sebelum mangsanya menyadari apa yang sedang terjadi. Serangan itu hampir selesai sebelum kamera sempat merekamnya. Tidak ada peringatan, tidak ada ancang-ancang, hanya kontak dan kemudian kendali penuh. Itu adalah Cottonmouth Florida, seekor ular berbisa jenis pit viper yang telah hidup di lahan basah tersebut selama ribuan tahun. Hewan yang sudah ratusan kali dilewati begitu saja oleh setiap peneliti di tim itu tanpa pernah diperhatikan. Dan ia sedang memburu ular piton Burma yang invasif lalu menelannya bulat-bulat. Satu ular asli memangsa ular lainnya. Hewan yang selama ini diabaikan, yang sudah ada di sana sejak awal, ternyata menang. Rekaman itu memperlihatkan prosesnya berlangsung perlahan dan metodis. Rahangnya terlepas mengapit ekor si piton. Lalu seluruh tubuh ular itu dilahap inci demi inci hingga ular itu lenyap begitu saja. Tidak ada perlawanan, tidak ada pergulatan di akhir. Hanya sebuah proses mekanis yang sabar. Seekor predator melakukan sesuatu yang jelas sudah dilakukannya ribuan kali. Kali ini terhadap mangsa yang kebetulan merupakan salah satu spesies invasif paling ditakuti di benua itu. Dan itulah bagian yang paling mengena bagi tim yang menyaksikannya. Ini bukan kejadian luar biasa, bukan tindakan sekali dalam satu dekade oleh hewan yang terdesak. Ini adalah rutinitas. Si Cottonmouth tidak sedang berimprovisasi, ia sedang makan. Hasil sinar X mengkonfirmasi sisanya. Dalam satu kasus yang terdokumentasi, Cottonmouth itu berukuran antara 34 hingga 42 inci. Piton di dalam tubuhnya hampir sama panjangnya. Seekor ular memakan mangsa yang ukurannya mendekati panjang tubuhnya sendiri, mendorong batas luar dari apa yang pernah diyakini siapapun sebagai sesuatu yang mungkin secara fisik. Gambar itu terlihat kurang seperti peristiwa makan dan lebih menyerupai sebuah kemustahilan. Satu ular terlipat seluruhnya di dalam ular lainnya. Seorang ahli biologi dalam tim itu menggambarkannya seperti menyaksikan evolusi melawan balik secara nyata. Bartoszek tidak merayakannya. Ia tidak menyebutnya sebagai kemenangan. Ia berdiri lama di depan sinar X itu karena apa yang dikonfirmasinya bukan hanya satu peristiwa pemangsaan. Ini adalah sebuah kemungkinan yang tidak pernah dimodelkan siapapun. Sebuah mekanisme yang tidak terpikirkan oleh siapapun untuk dicari. Seekor hewan asli yang sudah ada di luar sana sepanjang waktu melakukan persis apa yang ia diciptakan untuk dilakukan. Sementara setiap kamera dan setiap pakar di negara bagian itu sedang melihat ke arah lain. Pembunuh yang sempurna. Jika dipikir kembali, tidak ada dari semua ini yang seharusnya mengejutkan siapapun. Cottonmouth Florida, Achistrodon conanti, adalah salah satu predator yang paling sistematis diremehkan di Amerika Utara. Ukuran dewasa berkisar 30 hingga 48 inci dengan individu langka melampaui 6 kaki. Hewan berotot dan berat yang dirancang untuk kehidupan semi-akuatik. Rawa-rawa sipres yang tergenang, padang rumput yang tenggelam, sistem akar air hitam. Persis lanskap yang ditempati ular piton Burma. Ini selalu merupakan wilayah Cottonmouth. Si piton hanya datang dan menghuninya. Pertunjukan terkenal itu, tubuh melingkar, rahang turun, kilatan putih kapas di dalam mulut, hanyalah sebuah peringatan. Senjata sesungguhnya tidak terlihat. Cottonmouth adalah pit viper. Organ pit pengindera panas yang terletak antara mata dan lubang hidung di setiap sisi kepalanya membaca radiasi inframerah dengan ketepatan yang luar biasa. Mereka berburu dengan panas. Kegelapan bukan halangan bagi mereka. Kamuflase pun tidak berarti apa-apa. Bahkan seekor ular piton berdarah dingin yang tubuhnya sedikit lebih hangat dari air di sekitarnya setelah berjemur atau mencerna makanan, menghasilkan cukup kontras panas untuk dapat ditemukan dalam kegelapan total. Tidak ada tempat bersembunyi dari ular Cottonmouth di wilayahnya sendiri. Keunggulan bertahan hidup terbesar piton, yaitu kamuflase, yang membuatnya tak terlihat oleh tim pencari manusia yang berdiri hanya beberapa langkah. Sama sekali tidak berguna melawan hewan yang berburu, menggunakan panas, bukan cahaya, dan kemudian ada racunnya, bersifat hemotoksik, disempurnakan selama jutaan tahun untuk menghancurkan jaringan dan sel darah dari dalam. Gigitan yang tidak ditangani membawa risiko nyata membunuh manusia dewasa yang sehat. Untuk mangsa yang lebih kecil, hasilnya hampir selalu mematikan dalam hitungan menit. Cottonmouth tidak perlu memenangkan pertarungan gulat.
Seekor piton membunuh dengan cara melilit. Ia harus membelit, mencengkeram, menekan, dan bertahan lebih lama. Seekor cottonmouth melakukan satu serangan tepat, lalu mundur. Racun menyelesaikan sisanya terhadap piton muda yang belum mengembangkan kekuatan memeras layaknya piton dewasa. Konfrontasi itu selesai sebelum benar-benar dimulai. Dan inilah detail yang mengubah keseluruhan cerita ini. Cottonmouth diketahui memangsa lebih dari 20 spesies ular sebagai bagian normal dari dietnya, termasuk sesama cottonmouth. Mereka bersifat oviofagus secara alami, berdasarkan naluri, berdasarkan jutaan tahun perilaku yang telah tertanam. Bagi cottonmouth, seekor reptil bertubuh panjang dan lunak yang hidup di tanah adalah makanan dalam bentuk yang sudah akrab. Jadi ini bukan keterampilan baru yang dipaksa berkembang oleh invasi tersebut. Inilah yang memang selalu dilakukan cottonmouth. Ular piton Birma hanyalah item baru dalam menu yang sudah sangat lama ada. Pendekatan mereka terhadap mangsa besar atau berbahaya sangat tepat dan sabar. Serang dan lepaskan, lalu mundur dan tunggu. 3 pembunuhan yang terkonfirmasi dalam satu area studi hanya dalam beberapa bulan. Itu adalah pola, bukan kebetulan. Para ahli biologi kini percaya cottonmouth telah mengidentifikasi piton muda sebagai target bernilai tinggi dengan perlawanan rendah, menyasar jendela waktu spesifik ketika piton sudah cukup besar untuk sepadan, namun belum cukup besar untuk menjadi ancaman. Tapi inilah yang tidak ada seorang pun yang menduganya akan terjadi selanjutnya. Cottonmouth tidak bekerja sendiri, tidak berjuang sendiri. Data pelacakan Bartoszek sendiri diam-diam telah menceritakan kisah kedua sepanjang waktu itu. Tidak ada yang merangkai gambaran lengkapnya hingga transmitter memaksanya terungkap. Dari 19 piton yang dipantau dalam penelitian tersebut, 5 dibunuh oleh aligator Amerika. Dan salah satu aligator itu hanya berukuran 9 kaki. Para penyintas purba ini telah melakukan perlawanan sepanjang waktu. Secara diam-diam, terus-menerus, sama sekali tidak tercatat. Bukan mundur, bukan beradaptasi untuk hidup berdampingan dengan piton, melainkan membunuh mereka. Dan fakta bahwa aligator sepanjang 9 kaki bisa mengalahkan salah satu ular ini sangatlah berarti. Artinya bukan hanya aligator jantan berukuran besar yang melakukan pekerjaan ini. Ini adalah penghuni rawa berukuran sedang biasa yang ada di mana-mana di seluruh ekosistem. Kemudian pada bulan Juni 2021, kamera satwa liar menangkap sesuatu yang belum pernah ada presidennya dalam catatan ilmiah manapun. Seekor bobcat, hewan yang populasinya sendiri telah dihancurkan oleh invasi ini, menyerang sarang piton, bukan mencari sisa makanan, bukan tersandung telur yang tidak dijaga. Ia langsung menyerang betina yang sedang mengerami, mengibaskan kedua cakar depannya, mendorongnya mundur dengan agresi yang terus-menerus, lalu secara metodis mengerjakan seluruh kopling, satu telur demi satu telur. Berat seekor bobcat hanya sebagian kecil dari berat piton Birma yang sedang menjaga sarang. Piton itu dirancang untuk mempertahankan sarangnya dari hampir segalanya. Namun bobcat itu tetap masuk dan menang. Itu adalah bukti fotografi pertama yang pernah direkam dari seekor mamalia asli yang secara aktif merampok sarang piton Birma. Kucing-kucing ini sedang belajar membongkar invasi dari dalam, mengembangkan perilaku berburu baru dalam satu masa hidup sebagai respons terhadap ancaman yang belum pernah ada satu generasi sebelumnya. Ini bukan cara kerja yang seharusnya terjadi di atas kertas. Adaptasi perilaku seperti ini seharusnya membutuhkan banyak generasi, bukan satu masa hidup. Seorang ekolog yang menyaksikan rekaman itu mengungkapkannya dengan sederhana. Kamera-kamera yang dipasang di atas area banjir berhasil menangkap rekaman burung hantu dan elang yang menyambar anak-anak piton dari posisi terbuka saat senja dan fajar menyingsing, menarik mereka keluar dari sistem sebelum sempat tumbuh menjadi raksasa yang melahap rusa bulat-bulat. Bobcatlah yang lebih dulu menyadarinya, sebelum para ilmuwan. Cabut satu piton saat panjangnya masih 45 cm, dan kamu juga menghapus setiap rusa, setiap burung bersayap, setiap aligator yang akan dilahapnya sepanjang puluhan tahun hidupnya. Satu pembunuhan kecil yang dilakukan lebih awal menghasilkan dampak yang berlipat ganda secara luar biasa. Beruang hitam dan puma Florida juga tercatat memangsa piton di berbagai lokasi dalam area studi tersebut. Sebuah koalisi utuh telah terbentuk secara diam-diam, tanpa koordinasi apapun. Ular berbisa di antara dedaunan kering, raptor berburu dari puncak pohon, bobcat menyasar sarang-sarang, aligator mengintai di air, beruang bersembunyi di semak-semak. Semuanya bergerak sendiri-sendiri. Semuanya sekadar menjalankan apa yang telah dibangun jutaan tahun evolusi dalam diri mereka. Mempertahankan wilayah dari sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana.
Tidak ada perintah yang diedarkan. Tidak ada satupun spesies yang mengadakan rapat. Mereka menuju sasaran yang sama dari 5 sudut yang sepenuhnya berbeda, secara bersamaan. Hal itu seharusnya terasa luar biasa. Dan dalam banyak hal, memang terasa demikian. Namun orang-orang yang paling dekat dengan data ini tahu lebih baik daripada menyebutnya sebuah penyelamatan. Matematika yang kejam, karena ada satu angka yang bekerja melawan semua itu, dan angka itu tidak mengenal belas kasihan. Seekor piton Burma betina menghasilkan 12 hingga 36 telur dalam satu kali bertelur, kadang lebih. Ia melilitkan tubuhnya mengelilingi sarang selama seluruh masa pengeraman, menggetarkan otot-ototnya sendiri untuk menghasilkan panas, menjaga dari segala ancaman yang mendekat. Hewan-hewan ini tumbuh cepat dan hidup selama puluhan tahun. Matematika reproduksi tidak peduli dengan para pemangsa yang telah berkumpul untuk melawannya. Bahkan jika pemangsa menyerang sarang dengan gencar, segelintir yang selamat sudah cukup. Mereka yang selamat itu tumbuh dewasa, mereka berkembang biak. Kurva itu tidak naik dalam garis lurus. Ia berlipat ganda, dan mesin itu tidak pernah berhenti. Sejak program penangkapan Florida diluncurkan, para pemburu manusia telah menarik lebih dari 5.000 piton keluar dari alam liar. Tantangan Piton Florida 2024 berhasil menyingkirkan hampir 200 ekor hanya dalam satu akhir pekan. Jika berdiri sendiri, itu terdengar signifikan. Lalu bandingkan dengan penilaian Mazzati bahwa semua upaya itu digabungkan pun hampir tidak menyentuh permukaan masalah. Tidak ada satupun orang yang telah mempelajari persoalan ini secara mendalam yang menyanggahnya. Piton bersembunyi pada tingkat yang hampir terasa gaib. Para peneliti pernah berjalan hanya beberapa langkah dari seekor hewan yang melingkar dan sepenuhnya waspada, namun sama sekali tidak menyadarinya. Hamparan habitat yang sangat luas benar-benar tidak bisa dijangkau dengan berjalan kaki. Itulah tembok yang selalu dihadapi setiap upaya pada akhirnya. Bukan karena kurangnya tekad atau dana, melainkan karena rawa yang terlalu luas dan terlalu mahir menyembunyikan apa yang hidup di dalamnya. Namun begitu, setiap tindakan tetap berarti. Setiap serangan ular berbisa, setiap serangan bobcat, setiap terkaman aligator, setiap pemancar yang ditemukan dari dalam perut yang tidak dikenal. Masing-masing adalah sebuah titik data. Satu piksel lagi dalam gambaran yang baru sekarang mulai terbentuk. Masing-masing memberi Everglades sedikit lebih banyak waktu bagi pemangsa asli untuk mempertajam perilaku ini dan mewariskannya. Waktu bagi para peneliti untuk membangun alat yang lebih baik. Waktu bagi ekosistem untuk mengingat kembali cara mempertahankan dirinya sendiri. Ular berbisa tidak menunggu izin dari siapapun. Mereka langsung berburu. Bobcat tidak membaca dokumen pemulihan apapun. Mereka langsung menyerang. Sementara manusia sibuk menulis proposal hibah dan menjadwalkan rapat lintas lembaga, rawa itu sudah melawan dengan caranya sendiri. Kamera-kamera telah membuktikan bahwa itu sungguh terjadi. Hanya ada satu pertanyaan yang rekaman itu masih belum bisa menjawabnya. Perang ini terus berlanjut. Apakah semua ini terjadi cukup cepat? Itulah satu-satunya pertanyaan yang ada. Dan saat ini, tidak satu pun orang di muka bumi mampu menjawabnya dengan penuh keyakinan. Apakah ular berbisa yang belajar membidik piton muda bisa mewariskan perilaku itu melalui cukup banyak generasi untuk membengkokkan kurva populasi? Apakah bobcat yang menyerbu sarang musim ini akan mengubah seluruh dinamika satu dekade ke depan? Apakah semua itu secara bersamaan, ular berbisa, buaya, bobcat, burung pemangsa, dan para pemburu manusia yang bekerja berdampingan dengan mereka, cukup untuk mengalahkan kemampuan reproduksi ular piton Burma yang terus berkembang biak tanpa henti? Tidak ada yang tahu jawabannya. Dan ketidakpastian itulah yang terus membawa orang-orang seperti Bartok kembali ke perairan gelap itu musim demi musim. Penelitian ini masih terus berjalan. Kamera-kamera masih terus merekam. Conservancy of Southwest Florida sedang memperluas jaringan transmitternya, menunggu satu sinyal yang paling berarti bahwa ekosistem asli benar-benar mulai menutup celahnya. Bartok kini memeriksa monitor-monitor itu dengan tingkat perhatian yang berbeda dibandingkan saat penelitian pertama kali dimulai. Ia tidak lagi hanya memantau pergerakan piton semata, ia juga memantau makhluk-makhluk yang selama ini diam-diam telah memburu mereka. Dan di suatu tempat di Everglades malam ini, di perairan hitam Pikune Strand, seekor ular cottonmouth sedang mencerna seekor piton. Transmitternya masih berkedip pelan dari dalam perutnya. Kurang dari 1 mil jauhnya, 100 butir telur piton sedang menetas. Itulah gambaran seluruh peperangan ini dalam satu hamparan rawa. Satu predator asli menang dengan sunyi dalam kegelapan, sementara 100 penyerbu baru tiba untuk mengisi tepat ruang yang baru saja ia kosongkan.
Ular cottonmouth itu sama sekali tidak menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Ia hanya melakukan apa yang selalu ia lakukan, di satu-satunya tempat yang pernah ia tinggali, menghadapi sesuatu yang seharusnya tidak pernah ada di sana. Tidak ada hibah yang mendanainya, tidak ada lembaga yang mengizinkannya. Semua ini hanya terjadi begitu saja dalam kegelapan, setiap malam tanpa henti. Jadi, inilah yang ingin aku dengar darimu sebelum kamu pergi. Tuliskan di kolom komentar, menurutmu apakah Everglades benar-benar bisa bangkit kembali dari semua ini? Atau apakah piton sudah menang selamanya? Aku membaca setiap komentar yang masuk. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe sebelum pergi, karena kamera-kamera itu masih terus merekam. Penelitian ini masih terus berjalan, dan temuan berikutnya dari sana bisa mengubah segalanya. Kamu pasti ingin ada di sana saat itu terjadi.